فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 67 dari Muqaddimah Tawdihil Ahkam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu sabi'ata asyrah. Kaidah yang ke-17, al-aslu bara'atu dhimmah. Asal setiap orang adalah bebas dari tanggung jawab, bebas dari beban, dhimmah yaitu beban. Hukum asal seseorang adalah tidak berutang. Nah, kalau orang mengatakan engkau berutang, nah berarti penuduh harus mendatangkan bayinah. Bukan pembuktian terbalik, buktikan engkau tidak berutang. Ini susah setiap orang kalau macam itu. Berapa juta orang datangi kita, buktikan engkau tidak berutang pada saya. Oh, susahlah macam itu. Justru penuduhnya yang harus membuktikan. Mana bukti bahwasanya saya berhutang pada Anda? Karena hukum asal orang lahir tak ada hutang. Sebagaimana si penuduh, hukum asalnya juga tidak berhutang. Sebagaimana orang boleh nuduh kita boleh nuduh dia juga. Buktikan kau tidak berhutang pada saya. Yang aneh yang peristiwa kemarin itu, Abu Mukbil dirayu-rayu, pinjamilah saya duit 10.000. Padahal Abu Mukbil, ini untuk ngurus rumah, untuk umroh dan sebagainya. Belum lagi yang lain-lain. Bolehlah. Dirayu-rayu terus oleh sebagian kerabatnya. Akhirnya ya sudahlah, dipinjemi tapi dengan janji untuk segera dikembalikan. Katanya dalam 2 bulan. Tahu-tahu ini sudah masuk bulan ketiga dan lebih. Katanya nanti biar anak saya yang bayar. Nah, ketika anaknya ditelepon oleh Abu Mukbil, malah anaknya bilang, taklah kata mak saya, Pak Su yang hutang 10.000. Wah, pening lah gimana dibalik ditulis. Kalau paling tak, dia bilang besok lah, kan paling tidak lah, atau bilang hutangnya cuma 8.000. Ini malah dibalik dia yang hutang, pembuktinya yang hutang. Oh, buat dada boleh semput lagi lah, dibalik kayak gitu. Nah, kalau tidak ada bayinah memang kacau kalau macam itu. Tak ada bayinah, asal nuduh saja. Engkau berhutang pada saya. Buktinya apa? Hukum asalnya orang tidak berhutang. Kecuali apa? Ada bukti risit, surat, atau mungkin ada saksi-saksi dan sebagainya. Sementara yang ini memang tiap hari datang, bicara di hadapan satu keluarga, pinjamlah 10.000, semua jadi saksi jadinya. Tapi berita di KL lain. Ini contoh. Jadi hukum asalnya adalah seseorang itu tidak terbebani apa-apa terhadap orang lain, bukan terhadap Allah ya, terhadap orang lain. Adapun kalau terhadap Allah, memang hukum asalnya kita diciptakan untuk beribadah. Makanya hukum asalnya adalah, kata para ulama, nggak tahu disebut di sini atau tidak nanti, seseorang itu belum mengerjakan sholat sehingga ada kejelasan dia sudah mengerjakan sholat. Selama dia lupa, saya sudah sholat atau belum, hukum asalnya adalah belum. Anda harus sholat. Karena hukum asal orang memang diciptakan untuk ibadah. Mungkin ada saksi atau mungkin diingat-ingat. Oh sudah tadi saya ingat ada peristiwa tadi imamnya batuk. Ingat kan Anda? Oh berarti Anda hadir juga. Iya, misalkan. Baik. Ini kalau masalah hak Allah, hukum asalnya adalah orang belum menunaikan sampai ada kejelasan. Tapi untuk hak antar makhluk, hukum asalnya adalah seseorang itu bebas dari tanggungan terhadap orang lain sehingga ada bayinah. Al-makna az-zimmah wasfun syar'iyyun. Yang namanya zimmah adalah suatu sifat yang disyariatkan, yu'abiru bihil insanu aslan. Seseorang mengungkapkan itu pada asalnya adalah lima lahu wa ma alaih. Mengungkapkan apa yang menjadi hak dia dan apa yang menjadi kewajiban dia. Minal hukuk berupa hak, ya ini dipanggil zimmah, tanggung jawab atau beban. Zimmah yaitu sebagai apa? Beban atau tanggung jawab. Terkadang zimmah artinya adalah jaminan. Tapi maksudnya di sini ya tanggung jawab atau beban. Wal aslu huwa adamu insyighali zimmatil insan bihaqqil akhar.
Hukum asalnya adalah seseorang itu tidak tersibukkan. Ada mu'nisirul dhimmatil insan, yaitu sebagian mengartikan pundak. Sebagai pendekatan, beban biasanya diletak di pundak. Pundak seseorang tidak tersibukkan bihaqil akhar, dengan hak orang lain. Minal huquqil al-badaniyah. Apa ini? Madaniyah. Apa ini ya? Madaniyah jadinya ya. Minal huquqil madaniyah wal huquq al-jazaiyah. Kalau jazaiyah artinya balasan. Nggak tahu ini, harus ditengok. Kenapa tiba-tiba muncul madaniyah? Apakah ada kalam yang silap? Apakah madiyah, yaitu materi? Tayyib. Maka tak boleh langsung ada anak lahir, lalu tahu-tahu debt collector bilang anak ini hutang 10.000. Tak boleh. Hukum asalnya orang tak ada apa-apa sehingga ada bukti dia punya hutang misalkan. Baik hutang darah kah, atau hutang harta, atau hutang kehormatan. Fal muttaham bariun, orang yang dituduh dia hukum asalnya bebas hatta sabatat idanatuh, sehingga apakah ini dari idanah? Idanah adalah yaitu bukti criminality, idanah yaitu bukti sehingga menjadi pasti dia kena idanah, yaitu terkena vonis. Idanah artinya vonis. Cuma apakah tadi kalau adana yudinu idanatan mudinun wahwa madinun. Cuma susah kita untuk tetap kalau membawa ke situ ya, ini mudniyah atau madaniyah atau apa, masih tak jelas. Masdarnya apa tadi? Idana. Adana yudinu idanatan wahwa mudanun, dia terkena vonis. Cuma ini tak tahu ini masdar apa atau apa, hukuk al-mudniyah atau apa. Wa ma'asyaki tarajjaha janibul bara'ah. Kalau masih ragu, yaitu tuduhan, kuota tuduhan tak cukup, kuota bukti atau bayinah atau saksi tak cukup, maka yang kuat yurajjahu, maka yang dikuatkan adalah janibal bara'ah, sisi bebasnya orang itu. Ada syak, dia berzina tapi saksi hanya 3, ya sudah, dia dibebaskan karena tidak cukup kuotanya. Ini masalah kehormatan besar sekali. Walau hasala khata, walaupun boleh jadi terjadi kekeliruan. Soalnya secara akal sehat tak mungkin 3 orang ini kalau dia adalah jujur dusta. Tapi apa? Hukum syariat harus dilihat dari wasfun syar'i. Sementara syariat mensyaratkan harus 4. Karena ini terkait dengan nyawa nanti. Kalau sampai dia terbukti, wah dia boleh dirajam kah? Atau sebat. Kadang orang disebat 50 boleh mati. Apalagi 100. Maka kekeliruan itu tidak apa-apa daripada kita menuduh dalam keadaan bayinah kurang. Lebih baik kita keliru dalam artian kita membebaskan orang yang kita ragu. Daripada kita menghukum orang yang jangan-jangan dia malah memang orang yang tak bersalah. Ternyata kebetulan saksinya memang salah lihat, misalkan wajahnya sama padahal memang ini kembaran, bukan dia yang bersalah. Kasihan macam itu. Apalagi zaman sekarang mungkin ya, atau zaman hayalan ada klon-klon, wow, atau mungkin pakai topeng yang mirip. Sekarang boleh kan dipalsukan ya topeng-topeng itu. Dan seterusnya. Fa'innal khata'a fil bara'ah, ini kaidah yang sering disebut fuqaha, karena kekeliruan di dalam membebaskan orang khairun, masih lebih baik minal khata'i fi idanati bari, itu lebih baik daripada kekeliruan di dalam memvonis orang yang bersih. Karena ini akan menyebabkan nyawa hilang atau nama dia hancur atau anggota badan terpotong misalkan. Maka daripada risiko sebesar itu, kita bebaskan dia. Kalaupun dia pelakunya, ini masih lebih ringan, kita cari bayinah lagi yang lebih kuat. Atau kalau dia bebas di dunia, dia tak akan bebas di akhirat. Wa hadhil qaidah dakhilatun tahtal qaidatil kubra. Kaidah ini masuk ke dalam kaidah yang besar, yaitu al yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan sebab keraguan. Hukum asalnya diyakini orang itu bebas, tak ada hutang apa-apa, kenal saja tidak, tak boleh asal tuduh-tuduh engkau hutang.
Tayyib. Maka hukum asalnya setiap orang diyakini dia tak ada hutang. Kalau ada ragu-ragu, kemarin yang hutang pada saya orang ini atau orang itu ya, yang kemarin ke kedai tak bayar. Nah, maka yang seperti ini hukum asalnya tak boleh langsung kita menuduh orang itu tanpa ada korinah-korinah atau bayinah dan semacamnya. Tapi boleh kita bertanya, kemarin datang ke kedai saya tak? Oh, saya datang ke 5 kedai, jalan-jalan. Oh, ingat tak kemarin begini-begini, misalkan untuk oh iya betul, saya memang hutang. Nah, misalkan bertanya, jangan langsung dituduh. Fa innal asla baqa'u makana ala makan. Karena hukum asalnya adalah seseorang itu kekal di atas keadaan dia semula. Hatta yasbuta khilafuh. Sehingga menjadi pastilah keadaan yang menyelisihi itu. Baik. Kemudian al-qaidatu saminata asyrah, kaidah yang ke-18. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Ini kembali ke situ. Memang ini ada keterkaitan dua kaidah ini. Hukum asal seseorang atau suatu benda adalah kekal di atas keadaan semula. Bahkan apa benda, yaitu air. Hukum asal air sesuai namanya, yaitu mutlaqul ma adalah tohur, suci dan menyucikan. Karena dalil-dalil menunjukkan itu. Hukum asalnya itu, tak boleh kita ragu-ragu, was-was. Jangan-jangan ada orang kencing kot. Padahal rasa bau warna tak nampak apa-apa misalkan. Maka hukum asalnya adalah dia boleh dipakai. Tak perlu was-was. Asyar hadza aslun kabirun yufid. Ini adalah prinsip yang besar. Memberikan faedah annal yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini tidak akan hilang dengan semata-mata keraguan. Soalnya kalau keraguan yang selalu dipakai, maka akan timbul was-was. Segalanya akan menimbulkan keraguan terus-menerus. Malah kacau jadinya. Faman tayaqqana halatan minal halat. Barang siapa yakin terhadap suatu keadaan, au amron minal umur, yakin terhadap suatu perkara, fa innahu la yuziluhu illa biyaqinin mislih. Maka keyakinan tadi tidak boleh dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang semisal itu. Seperti yang disebutkan oleh para fuqaha, kalau seseorang yakin dia sudah kawin dengan si fulanah, nah, setelah setahun dia ragu, saya pernah mentalak dia tak? Oh, jangan-jangan sudah bukan istri saya. Tak boleh, tak perlu pening. Selama tidak ada bayinah atau korina apapun dan tak ada yang menuduh dengan tuduhan yang kuat, maka hukum asalnya tak ada talak apa-apa. Dan seterusnya. Tak perlu ragu-ragu. Kembali ke hukum asal selama tidak ada korinah atau dohir yang memalingkan. Kemudian wa illa, karena jika tidak demikian, fal aslu baqa'uh, hukum asalnya adalah kekalnya seseorang di atas perkara yang diyakini tadi itu. Wa furu'ul asli kasiratun jiddan, cabang-cabang dari prinsip ini banyak sekali. Wa amsilatuh, min amsilatih, di antara contohnya, anna man tayaqqana thaharah, orang yang yakin dia sudah suci, yaitu dia sudah, saya yakin memang tadi saya wudhu, cuma sudah batal belum ya? Nah, hukum asalnya adalah belum batal. Ini masalah apa? Dia yakin dia sudah suci. Adapun kalau dia tak yakin, saya sudah wudhu belum ya sejak awal? Nah, hukum asalnya belum wudhu. Karena hukum asal adalah seseorang belum mengerjakan kewajiban sehingga ada korinah atau bayinah yang menunjukkan itu. Tapi kalau orang sudah yakin dia wudhu, memang saya sudah yakin saya wudhu. Cuma yang ragu adalah wudhu saya sudah batal belum? Nah, berarti hukum asalnya adalah masih suci dia. Wa syakka fil hadas, dia ragu tadi batal atau belum ya. Baik. Fal aslu at-thaharah, maka hukum asalnya adalah dia masih suci. Biasanya lupa kalau sudah berjam-jam antara duhur dengan asar, simbang-simbang terus sampai sudah adzan asar. Oh, sudah batal belum ya tadi? Nah, hukum asalnya adalah belum. Hukum asalnya adalah masih suci. Karena jelas dia yakin tadi duhur, oh saya jelas wudu. Baik. Wal aqsu bil aqs, dan kebalikannya ya, kebalikannya. Kira-kira kebalikannya apa ya? Kalau dia tahu bahwasanya dia belum berwudu, cuma sekarang ragu. Kira-kira ragunya apa ya kira-kira ya? agak susah untuk kita balik. Ragu sudah hadas atau ragu sudah berwudu? Tapi tadi kan saya belum berwudu, ya sudah hukum asalnya memang belum berwudu.
Faman tayaqqanal hadas, mungkin ini yang dimaksudkan. Barang siapa, bukan masalah wudhunya, tapi yakin dia sudah berhadas. Saya yakin, jelas. Sampai teman-teman saya tutup hidung tadi itu, misalkan. Wasyaka fit thaharah, cuma saya tadi sudah wudhu belum ya setelah itu ya. Karena tadi sibuk sembang-sembang bicara partai ini, partai itu sambil masuk ke bilik air. Cuma saya ragu, tadi sudah wudhu belum? Misalkan. Fal aslu al hadas, maka hukum asalnya adalah dia masih berhadas, yaitu belum berwudhu. Karena dia yakin memang tadi berhadas. Nah, ini lebih jelas contohnya ini. Dibanding dengan masalah pembahasan yang terkait dengan syariat Allah. Hukum asal menjalankan. Tapi ini memang dia yakin, dia sudah tahu bahwasanya dia hadas. Cuma ragu tadi sudah wudhu belum? Sudah wudhu lagi belum? Ayo. Wa hakadha fi juz'iyatil masail. Demikian pula di cabang-cabang cabangkah juz. Bagian-bagian dari masalah yang seperti ini. Wa huwa mustamidun, sesuai enggak? Mustamidun yaitu mengambil dukungan, mengambil bahan madad min nususin kasirah, dari nas-nas yang banyak. Minha al hadisus sahih, di antaranya adalah hadis sahih anahu syukiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ma yajiduhu rajul, dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang didapati oleh seorang lelaki wa huwa fis shalah, dalam keadaan dia di dalam salat. Jelas secara umum orang di dalam salat dia yakin dia sudah wudhu, tentunya memulai salat sudah wudhu. Faqala alaihi salatu wasalam la yansharif, janganlah dia berpaling dari salatnya itu hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suara, au yajidarihan, atau mencium bau, menghidu bau. Muttafaqun alaih. Ya, hadis dari siapa? Abbad bin Tamim, dari pakciknya yaitu Abdullah bin Zaid. Faman tayaqqana amran minal umur, maka barang siapa sudah yakin terhadap suatu perkara, istashabahu, yaitu hendaknya dia terus membawa masalah perkara ini. Ini dikatakan istishabul hal, yaitu terus situasi ini menyertai dirinya hatta yatayaqqana zawaluh, sehingga dia yakin perkara yang pertama sudah hilang. Masalah seperti masalah kesucian tadi, masalah tak tahu apalagi misalkan ya. Kalau macam kita tersalah baca dalam solat dan sebagainya itu, dan kita yakin bahawa kita itu betul ke bagaimana, kita teruskan membaca ataupun kalau tidak ada qarinah yang kuat ya kita lanjutkan. Tapi kalau ada keraguannya tapi lemah, nggak apa kita lanjutkan. Oh, saya sudah baca Maliki Yaumiddin belum tadi ya, misalkan, tapi keraguannya lemah, sementara dia saya jelas hafal dan biasanya otomatis baca Maliki Yaumiddin, ya sudah lanjutkan saja. Kecuali kalau ada qarinah, tahu-tahu makmum kita kalau kita jadi imam mengingatkan Maliki Yaumiddin, oh berarti keraguan tadi sudah dikuatkan dengan bayinah, ada orang belakang yang mengingatkan itu misalkan. Tapi kalau keraguannya sedikit, maka tidak dianggap ada. Makanya Al-Hafidz menyebutkan di dalam syarah hadis ini sekedar contoh mendengar suara atau menghidu bau, mencium bau. Karena kuncinya adalah yaitu kepastian. Kalau dia sudah dengar suara, tentunya ini maksudnya ya suara kentut dia ya, bukan kentut teman tentunya. Dan juga mencium bau dia, bukan bau teman-teman itu misalkan. Dia yakin, oh ini dari saya kok. Kata Al-Hafidz, dan boleh jadi ada qarinah ketiga, entah bagaimana, mungkin ada tekanan berat di perutnya dan sebagainya, tekanan berat di buntut misalkan. Ini sekedar contoh dua ini. Boleh jadi dengan qarinah yang lain yang intinya adalah menyebabkan timbulnya keyakinan bahwasanya memang saya sudah batal, ini sudah kentut. Maka dia masuk ke dalam ini. Selama belum ada satu bukti pun, maka dia tidak perlu untuk membatalkan sholatnya. Karena kalau pintu dibuka, setan akan mempermainkan dia. Dikit-dikit balik ke belakang lagi nanti. Sekedar dimainkan oleh setan. Ini dihabiskan. Wahadil qaidatu juz'un minal qaidatis sabiqah. Kaidah yang ini adalah satu bahagian dari kaidah terdahulu, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan atau sesuatu yang diyakini, alal khilaf, yakin di sini masdar murni ataukah masdar ya'malu amalal maf'ul, yaitu sesuatu yang diyakini tidak hilang dengan keraguan.
Ilahuna wallahu a'lam.